Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang penuntun hati yang membawa cahaya di tengah gelapnya dunia. Kita hidup di zaman serba cepat. Semua berlomba, sibuk, dan semua ingin terlihat sempurna. Namun di balik itu, banyak yang merasa lelah. Bukan hanya tubuhnya, tapi jiwanya. Banyak yang tersenyum di luar, tetapi hatinya tuh menangis di dalam. Inilah tanda bahwa kesehatan mental sedang menjadi tantangan besar manusia modern. Islam, agama yang sempurna. Sebenarnya, sudah memberikan solusi jauh sebelum istilah mental health itu dikenal. Solusi itu ada dalam satu jalan yang sering kita lupakan, yaitu jalan tasawuf, jalan penyucian hati. Tasawuf itu bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi menjernihkan hati dari hal-hal dunia yang mengotori hubungan kita dengan Allah. Tasawuf mengajarkan keseimbangan, bagaimana tetap bekerja, berusaha, berinteraksi, namun hati tetap tenang dan bersih. Tasawuf mengajak kita menundukkan ego, memaafkan, bersabar, dan juga berzikir. Dalam istilah Islam disebut tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd, Surah 13, ayat 28. Ayat ini mengajarkan bagaimana ketenangan batin bukan datang dari banyaknya harta, jabatan, atau pujian manusia, tetapi dari zikrullah, yaitu mengingat Allah. Teman-teman, coba deh kita renungkan sejenak berapa banyak dari kita yang sibuk memoles penampilan tapi lupa memoles hati. Kita mencari obat untuk stres, tetapi jarang untuk menenangkan diri dengan sujud yang khusyuk. Padahal, ketika hati jauh dari Allah, sekecil apapun, masalah akan terasa berat. Namun ketika hati dekat dengan Allah, sebesar apapun, ujian akan terasa ringan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalb." Ketahuilah bahwa dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh rusak. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tasawuf adalah seni merawat hati. Dengan tasawuf, kita belajar untuk ikhlas menerima ketentuan Allah, sabar menghadapi ujian, dan bersyukur atas nikmat sekecil apapun. Hati yang bersih akan memunculkan kedamaian. Sebaliknya, hati yang kotor oleh iri, dengki, dan juga amarah hanya akan menambah kegelisahan dan kekosongan batin. Teman-teman, di tengah dunia yang bising dan penuh distraksi, manusia modern sering kehilangan arah. Ia punya segalanya, tapi merasa kosong. Ia tertawa, tapi tidak bahagia. Inilah tanda bahwa jiwa sedang haus akan ketenangan spiritual. Dan tasawuf menawarkan air penenang itu. Ia tidak menghapus kesedihan,
tapi mengubahnya menjadi jalan untuk mendekat kepada Allah. Ia tidak menolak ujian, tapi menumbuhkan kesabaran di dalamnya. Zikir, tafakur, dan muraqabah menjadi terapi jiwa yang paling lembut. Terapi yang menenangkan bukan hanya pikiran, tapi juga hati yang dalam. Teman-teman yang berbahagia, dari uraian ini kita belajar bahwa tasawuf bukan sekedar ilmu, tapi gaya hidup seorang muslim yang ingin damai. Tasawuf menjaga kita agar tetap waras dalam dunia yang gila pujian ini dan ambisinya. Ia menuntun kita agar tidak hanya hidup dengan kepala, tapi juga dengan hati. Marilah kita kembali memperbanyak zikir, muhasabah dan doa, jaga hati agar tetap lembut, dekat dengan Allah, dan tidak mudah terombang-ambing oleh dunia. Karena sesungguhnya, jiwa yang tenang adalah tanda hati yang bersih dan dekat dengan Tuhan. Nafa'ani Allahu wa iyyakum bima fil Qur'anil Karim wa bihati sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah memberi manfaat kepadaku dan kepadamu dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran yang mulia dan dengan petunjuk penghulu para rasul. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Barakallahu fikum.